Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik. Salam. Luar biasa. Luar biasa. Coba kakak belum dengar suaranya semua. Shalom adik-adik. Salam. Salam, Kak. Salam, Kak. Oh iya, sudah ada yang hadir banyak ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah, boleh kasih reaction jempol atau arahkan jempolnya ke kamera. Mana coba jempolnya? Oh iya, semua sudah siap nih. Oke, sudah mandi semua? Sudah wangi? Coba cium badannya. Sudah wangi ya? Sudah gosok gigi? Sudah ya? Sudah wangi semuanya. Sudah sarapan? Pagi, Kabi. Pagi, Petra. Sudah sarapan semua? Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah kenyang perutnya? Berarti hari ini kita konsentrasinya fokusnya untuk ibadah. Oke, kalau gitu, nah coba adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, kalau sudah boleh tunjukkan. Mana ayo Alkitabnya? Oh iya, sudah siapkan semua. Kalau kidung ciranya sudah, yang nggak punya nggak apa-apa. Nanti kita nyanyi sama-sama, ada liriknya kok di layar nanti. Ada semua sudah siapkan? Persembahannya sudah siap? Sudah siap ya? Boleh ngangguk kalau misalnya udah siap? Oke, sudah siap semua nih. Nah, seperti biasa, dalam ibadah kita ada peraturan yang harus sama-sama kita taati. Yang pertama, nanti akan ada link absen ya di kolom komentar. Jadi adik-adik isi absensinya, jangan lupa ya. Nah, yang kedua, selama ibadah kita harus on cam supaya kakak bisa melihat nih, mana ya nih adik Ken, mana ya nih adik siapa lagi nih? Kelihatan ini. Mana Terus ya? di mana?
Jadi kakak biar bisa lihat nih mukanya adik-adik ya yang udah cantik-cantik, udah ganteng, udah mandi, udah wangi. Nah, selama ibadah, adik-adik diharapkan juga untuk mematikan suaranya ya. Jadi nanti hanya ada suara kakak. Kalau kakak tanya baru boleh menyalakan suaranya. Oke? Oke. Nah, yang ketiga, adik-adik diharapkan untuk mengganti format nama. Nah, kalau kemarin itu format nama kita kan AK, TK, AT. Ini beberapa adik-adik lain masih menggunakan format itu. Nah, sekarang kita ganti adik-adik sesuai dengan kelas di sekolah adik masing-masing. Ya, misalnya ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ganti namanya kelas 3 underscore nama. Contohnya di sini kelas 1 underscore Abi. Ada beberapa yang belum mengganti namanya. Jangan lupa diganti ya adik-adik. Nih ada Jevan, Nadi. Nanti jangan lupa diganti ya sayang. Kelas underscore nama. Kelasnya kayak di sekolah. Nah, dan yang terakhir selama ibadah, kita kan mau beribadah kepada siapa? Tuhan? Tuhan Yesus. Jadi selama ibadah, adik-adik harus fokus. Nggak boleh sambil makan. Ya. Oke, semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mana suaranya? Sudah, Kak. Sudah, coba kakak mau tes dulu. Kita mau tepuk Yesus dulu ya. Adik-adik tahu tepuk Yesus? Yes. Ya. Tahu ya. Kalau tahu semua dinyalakan mic-nya dulu. Boleh dinyalakan dulu semua mic-nya. Kita mau tepuk Yesus sama-sama. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yes. Ma, tolongin pegangin aja, Ma. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Mama pegangin aja. Yesus. Yes. Oke, sudah semangat semua nih, sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ice Breaking bersama. Judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Siapa di sini yang semua sukacita? Angkat tangannya. Kakak. Siapa yang bersukacita hari ini? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan sukacita ya, karena ada sukacita di hati adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Oke, sepertinya belum pada semangat nih. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, tapi nanti kan kakak bergerak nih. Adik-adik juga ikut bergerak ya. Oke? Oke ya. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi, judulnya Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ikutin gerakan kakak. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita bernyanyi dengan sukacita dan semangat ya adik-adik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, kata bersaksi kita ubah jadi kata bertekun ya adik-adik. Kita harus bertekun melakukan kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk, semangat! Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Sekarang kata bertekun kita ubah jadi kata bersaksi lagi adik-adik. Kita harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain dan sesama kita. Yuk kita nyanyi lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi adik-adik harus diingat ya, kita harus bersaksi dan bertekun tentang kebaikan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk semangat adik-adik? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh. Yuk, dilipat tangannya semua, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu lagi dengan judul Mari Kita Bergembira. Semuanya bergembira ya hari ini ya. Kalau bergembira boleh kasih reaction love-nya. Mana reaction love-nya? Oke, sudah bergembira semuanya. Kita menyanyi satu lagu lagi ya. Jangan lupa senyum sama-sama nyanyikan lagu ini dengan bergembira, dengan hati yang juga bergembira. Oke, kita menyanyi satu lagu lagi. Biar dari Kidung Ceria nomor 72 dengan judul Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus memanggil loh. Adik-adik mendengar suara Tuhan Yesus. Yuk kita datang ke Tuhan Yesus. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku.
bisa tak terhibur. Ku datang padanya, Yesus memanggilku. Oke, semuanya sudah menggerakkan badan? Sudah capek? Belum? Belum ya? Yuk, kita mau memulai ibadah. Karena kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Tanganku ada 2. Berapa jarinya? 5 jarinya. Ku tutup jadi 1. Lalu aku berdoa. Yuk, kita mau berdoa, jangan ada yang mengintip. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari ini semua kakak layan dan adik-adik layan boleh berkumpul di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati Tuhan teman-teman kami yang mungkin belum bergabung ke dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan mau ketuk pintu hati mereka untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami melaksanakan IHMPA Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah ini. Amin. Oke, sekarang adik-adik boleh mengeluarkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Dari Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 30. Nah, kakak mau minta bantuan satu adik layan yang mau membantu kakak. Adakah di sini untuk membacakan Mazmur berbalasan dengan kakak? Ada yang bersedia? Boleh pakai raise hand atau angkat tangan. Ada yang bersedia untuk membantu kakak? Kalau tidak ada, kakak tunjuk ya. Oke, ada adik Edelin. Boleh bantu kakak? Halo Edelin, boleh bantu kakak untuk baca Alkitab? Boleh, Kak. Oke, sudah dibuka dari Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 30? Oke, sudah ya. Nah, adik-adik sekarang kita akan membacakan Mazmur. Nanti membacanya ayat yang tercetak keluar, kakak yang baca. Yang tercetak ke dalam, adik-adik yang baca nanti akan dibantu dan diwakilkan oleh adik Edelin ya. Mengerti sayang? Mengerti ya? Oke. Kita akan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 18 ayat 26 sampai 30. Dimulai dari kakak. Ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Baik, terima kasih adik Edelin dan ada suara Arsenia tadi ya. Terima kasih sayang untuk pelayanannya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan merespon Mazmur. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140 dengan judul Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita
Baik, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya. Dua-duanya. Semua sudah siap? Sudah siap ya? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Kak Titus. Kak Abi persilakan. Iya, baik. Terima kasih, Kak Abi. Iya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu nih. Coba sikap berdoanya seperti apa ya, adik-adik? Kita lipat tangannya, lalu kita tutup matanya, lalu kita tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah impa Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, semoga firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita siapkan Alkitabnya terlebih dahulu nih adik-adik. Coba Alkitabnya disiapkan. Kita buka nih kitabnya dari kitab Ulangan 4. Kitab Ulangan 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 nih adik-adik. Ulangan kitab Perjanjian Lama atau Baru kira-kira adik-adik? Perjanjian Lama. Iya. Pak. Oke, sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu semua adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan dibantu oleh adik Rehu nih adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah bisa mengikutinya ya. Dipersilakan untuk adik Rehu. Selamat pelayanan teman-teman semua. Selamat pembaca Alkitab minggu ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegangan pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengikuti Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan
kepadamu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, bangsa besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa-bangsa manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kuberitahukan kepadamu hari ini. Tetapi waspadalah dan hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang demikian oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua yang itu hal hilang dari ingatanmu semua hidupmu. Beritahukan kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya, kini hari itu ketika engkau beritahu di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka masih hidup di muka bumi, dan anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat ke berlari di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita. Awan dan
kegelapan. Lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar. Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukannya. Yakini ke-10 firman dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, baik. Terima kasih adik Rehu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan ya adik-adik. Iya, Kak. Iya. Nah, apakah gambarnya sudah terlihat adik-adik? Sudah, Kak. Oke, sudah terlihat ya. Nah, tadi pembacaan Alkitab kita terambil terambil dari kitab Ulangan 4 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13 ya adik-adik. Nah, tema IMPA kita pada pagi hari ini, apa ini bacaannya? Mengamalkan perintah Tuhan. Nah, sekarang Kak Titus punya sebuah gambar nih adik-adik. Adik-adik bisa tebak gak kira-kira siapa ya dia? Coba, dia memegang tongkat nih adik-adik. Terus dia juga memegang 2 loh batu. Siapa kira-kira? Musa. Siapa? Musa, Kak. Iya, betul. Musa. Dia adalah Nabi Musa adik-adik. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa? Coba angkat tangannya. Kenapa Petra? Belum pernah. Oh, Petra belum pernah. Coba siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa? Oh, sudah banyak ya yang sudah mendengar ya. Nah, coba. Ini tadi Nabi Musa membawa apa ya adik-adik? Membawa tongkat. Terus dia membawa 2 loh batu. Isinya apa ya adik-adik? Ke-10? 10 perintah Allah. Iya, betul. 10 perintah Allah. Terus di sini juga ada gambar apa nih Nabi Musanya? Sedang ngapain ya adik-adik di samping laut? Ada yang tahu? Iya, Nabi Musa ini sedang memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, kenapa ya Nabi Musa ini mengingatkan bangsa Israel nih adik-adik sebelum memasuki tanah perjanjian? Karena apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak sifat bangsa Israel itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Mungkin boleh dijawab nih. Apa ya sifat bangsa Israel? Kenapa sih Nabi Musa ini harus mengingatkan kembali nih kepada bangsa Israel untuk hidup taat kepada Tuhan? Kenapa ya adik-adik? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel ini suka apa adik-adik? Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah baal-baal adik-adik.
Maka dari itu, di kitab Ulangan ini, Nabi Musa mau mengingatkan kepada bangsa Israel adik-adik. Terkhusus karena bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian ini adalah generasi-generasi baru adik-adik, yaitu generasi-generasi penerus dari yang sebelumnya. Nah, Nabi Musa ini mengingatkan apa ya adik-adik? Nah, seperti yang tadi sudah kakak bilang nih adik-adik. Nabi Musa ini membawa 2 loh batu, isinya 10 perintah Allah adik-adik. Coba, ada yang bisa bantu kakak untuk membacakan 10 perintah Allah? Nih, kakak sudah sediakan nih. Ada yang membantu? Boleh angkat tangannya. Oke, Karisa, boleh. Adik Karisa, boleh. Iya, silakan adik Karisa. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau kedelainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, baik. Terima kasih adik Karisa. Nah, tadi itu sudah dibacakan oleh adik Karisa nih adik-adik, yaitu 10 perintah Allah. Nah, Nabi Musa ini mengingatkan adik-adik kepada bangsa Israel untuk hidup selalu taat kepada Tuhan. Tidak boleh melanggar lagi adik-adik. Tidak boleh menyembah Baal-Baal seperti yang ada nih di 10 perintah Allah yang nomor berapa nih adik-adik? Coba. Seperti yang di nomor berapa nih? Coba dari 10 perintah Allah. Seperti yang ada di nomor 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jadi seperti itu adik-adik. Nabi Musa ini merupakan nabi yang taat akan perintah Tuhan adik-adik. Nah sekarang kakak mau bertanya nih adik-adik. Apa ya cita-cita adik-adik? Coba. Ada yang mau menjawab? Apa cita-cita adik-adik? Coba pasti semua punya cita-cita bukan? Coba boleh siapa yang menjawab? Adik Isna. Iya. Apa cita-citanya? Mau jadi koki, Kak. Oh, mau jadi koki. Oke, terus ada siapa lagi nih? Ada adik Kenny. Aku, Kak. Iya, boleh. Kak. Iya, boleh. Aku cita-cita aku jadi tentara. Jadi tentara. Terus apa lagi? Oh, cita-cita aku jadi polwan, Kak. Nah, Jadi polwan. Terus ada lagi? Kak. Aku, Kak. Oh, Iya, boleh. Jadi polisi. Terus apa lagi? Jadi dokter. Jadi dokter. Iya, wah banyak yang jadi dokter ya. Mau menyembuhkan orang-orang ya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, itu tadi cita-cita adik-adik. Nah, adik-adik ini adalah sebagai generasi penerus bangsa nih adik-adik. Tadi adik-adik ada yang ingin menjadi dokter. Terus kemudian ada adik-adik yang ingin menjadi polisi. Terus ada yang mau jadi ibu guru atau bapak guru?
Terus di sini juga ada yang menjadi, misalkan contohnya ada yang menjadi pemadam kebakaran. Nah, ini semua, adik-adik semua ini sebagai generasi penerus bangsa nih adik-adik. Nah, bagaimana ya adik-adik supaya kita bisa meraih cita-cita kita nih adik-adik? Tentunya kita pertama harus apa nih adik-adik? Seperti gambar yang ada di atas. Iya, kita harus berdoa minta kepada Tuhan ya adik-adik, supaya Tuhan menuntun kita untuk meraih cita-cita kita. Terus kemudian tentunya tidak hanya berdoa saja adik-adik, tetapi harus harus belajar supaya mendapatkan nilai yang belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu tandanya kita harus apa adik-adik? Seperti tadi, seperti Nabi Musa, harus taat dan melakukan perintah Allah adik-adik. Nah, kalau pada masa-masa sekarang nih adik-adik, kita harus taat akan apa adik-adik? Kita harus taat dengan apa nih? Sekarang nih lagi zaman apa ya adik-adik? Protokol. Iya betul, berarti kita harus apa? Mentaati peraturan yang ada nih adik-adik. Kita harus apa? Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Terus kita harus menggunakan Memakai masker dan menjaga jarak. Iya betul. Iya. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan ini semua nih, berarti adik-adik sudah taat nih adik-adik. Adik-adik sudah mengamalkan perintah Tuhan untuk hidup selalu taat. Nah, kalau di jalan raya nih adik-adik, sikap taat kita seperti apa adik-adik? Ada yang tahu kalau kita lagi ada di jalan raya nih, sikap taat kita apa ya adik-adik? Kalau ada lampu merah nih, terus papa mamahnya mau nerobos nih adik-adik. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Iya, harus memberitahu kepada papa mama nih adik-adik, supaya untuk menunggu lampunya sampai hijau, baru kita bisa jalan adik-adik. Nah, kemudian kita harus taat akan apa lagi adik-adik? Seperti hari ini nih adik-adik. Adik-adik taat untuk apa? Untuk taat, untuk mengikuti ibadah impa. Harus bangun pagi. Iya. Pasti ngantuk kan adik-adik? Tapi kita tidak boleh tidur terus adik-adik. Apalagi nih hari Minggu nih adik-adik. Seperti yang tadi nih, diisi 10 perintah Allah. Apa coba tadi? Ada nih. Di nomor berapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Seperti yang ada di nomor 4 adik-adik. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita hari Minggu ini harus beribadah. Kita harus memuji nama Tuhan adik-adik. Oke, baik. Coba sekarang kakak mau nanya nih. Dari firman Tuhan hari ini adik-adik diajarkan tentang apa ya adik-adik? Kenapa? Nabi Musa. Iya, Nabi Musanya ngapain ya tadi adik-adik? Memimpin bangsa Israel. Iya, Nabi Musa memimpin bangsa Israel. Tetapi dalam bacaan ini nih adik-adik, Nabi Musanya ngapain ya adik-adik? Taat. Coba di perikop bacaannya apa? Ada bacaan ini dari Ulangan 4. Coba apa? Ada yang mau Menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel, Kak. Iya, betul. Nabi Musa ini mengingatkan atau menasihati bangsa Israel untuk selalu memelihara hukum Allah. Hukum Allah. Tidak boleh menyembah berhala lagi, harus hidup taat akan perintah Tuhan. Allah. Iya. Oke, sekarang kakak mau nanya nih sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, siapa yang mau hidup selalu taat akan perintah Tuhan ya adik-adik?
Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya. Iya dong, harus itu. Adik-adik harus hidup selalu taat akan perintah Tuhan. Terkhusus nih adik-adik. Adik-adik kalau ada di rumah, berarti adik-adik harus taat sama siapa? Coba ayo. Orang tua. Pada Tuhan. Pada Tuhan. Kalau di rumah, adik-adik harus taat sama siapa? Sama papa dan mama. Iya, betul, sama orang tua. Seperti yang ada di hukum di 10 perintah Allah yang nomor berapa adik-adik? Coba nih. Nomor berapa coba ayo? Nomor 6. Pak. Nomor 5 atau nomor 6? 5. Iya, nomor 5, betul. Jadi kita harus hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa adik-adik? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, betul. Jadi kalau di rumah adik-adik, kita harus taat sama papa mama. Kita harus nurut. Karena apa? Karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan adik-adik. Orang tua di rumah mengingatkan apa yang baik untuk adik-adik semua. Tidak mungkin kan orang tua ini tidak baik kepada adik-adik. Misalkan orang tua menyuruh mencuri, pernah nggak adik-adik? Pastinya tidak pernah ya. Pasti orang tua akan memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya untuk selalu hidup taat. Oke, amin adik-adik. Nah, sebelum kita menuju ke aktivitas, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami sebagai anak-anak-Mu dapat selalu hidup taat dan mematuhi tentang perintah firman Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang mau dengar-dengaran akan orang tua dan perintah-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami melanjutkan aktivitas. Semoga kami dapat mengerjakannya dan dapat mengingatnya baik-baik dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, oke baik adik-adik. Sekarang aktivitasnya yang pertama nih adik-adik. Yang masih kecil kan sekali. Ya, sekarang aktivitas yang pertama ini adalah aktivitas untuk anak kelas TK atau anak yang belum sekolah sampai kelas 1 SD nih adik-adik. Nah, apa ya aktivitasnya? Jadi nanti kakak akan memberikan gambar. Nah, dan adik-adik bisa nih mencocokkan gambar dengan tulisannya. Nah, untuk anak-anak yang kelas TK mungkin ada yang masih bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas ya tugasnya ya. Seperti ada di sini kata-kata jangan mencuri. Nah, gambar yang di sebelahnya apa ya kira-kira adik-adik yang berhubungan dengan kalimat jangan mencuri ini. Jadi nanti adik-adik tinggal ditarik nih garisnya ke arah gambarnya. Seperti kalimat yang kedua dan yang ketiga dan selanjutnya seperti itu ya adik-adik. Oke? Untuk anak kelas TK coba. Kalau sudah mengerti boleh jempolnya. Boleh pakai reaction atau adik-adik bisa arahkan jempolnya ke arah kamera. Oke, sudah mengerti adik-adik? Nah, dan adik-adik diusahakan ya untuk mengerjakan aktivitasnya paling telat hari Jumat nih adik-adik, tanggal 1 Oktober 2021. Dan kemudian adik-adik, untuk adik-adik yang kelas kecil, dari kelas 2 SD hingga kelas tanggung atau kelas 6, adik-adik kakak minta untuk membuatkan sebuah poster nih adik-adik. Nah, posternya itu seperti apa ya? Jadi adik-adik bisa mengerjakannya atau membuatnya di kertas HVS nih adik-adik.
dengan tulisan seperti ini adik-adik. 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Balon mau ditebangin lagi. Jadi adik-adik bisa menuliskan 10 perintah Allah dari yang 1 sampai ke 10 ya adik-adik. Nah, nanti kakak juga akan memberikan contohnya seperti ini. Adik-adik boleh hias semenarik mungkin, kemudian adik-adik bisa tempelkan nih di meja belajar adik-adik atau di kamar adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa selalu ingat akan 10 perintah Allah. Nah, coba masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti semua, boleh berikan reaction jempolnya adik-adik. Coba, ayo. Siapa yang sudah mengerti atau ada yang masih bingung? Oke, sudah mengerti semua ya? Tidak ada yang bingung lagi? Jadi adik-adik boleh berkreasi semenarik mungkin. Adik-adik bisa mengerjakannya di kertas HVS. Atau boleh di kertas karton. Atau di kertas asturo. Terserah adik-adik. Kemudian adik-adik nanti menuliskan 10 perintah Allah. Lalu ditempelkan adik-adik di meja belajar adik-adik atau di kamar adik-adik. Oke adik-adik? Oke, demikian penjelasan aktivitas pada hari ini. Kakak serahkan ke Kak Abi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Titus untuk firman Tuhannya hari ini. Kakak mau share screen lagi. Bentar. Oke, nah tadi kita belajar apa ya hari ini? Kita belajar hari ini dari cerita Kak Titus bahwa kita sebagai anak Tuhan, siapa di sini yang anak-anak Tuhan boleh angkat tangannya? Aku, Kak. Oke, semuanya anak-anak Tuhan harus setia dan dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Semuanya janji untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Janji. Kepada siapapun? Janji. Oke, hebat semuanya. Nah, adik-adik kita akan respon firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267 dengan judul Siapa yang Berpegang. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Baik. Mana sih? Baik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Pelayanan doa syafaat hari ini akan dilayani oleh Adik Kalista, Adik Eno, dan Kak Titus. Sudah ada semua? Oke, silakan. Adik Kalista. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kita bisa berkumpul walau hanya dengan Zoom.
Ya Tuhan, berkati gereja kami yang ada di seluruh Indonesia, dan berkati IMPA supaya makin berkembang, dan berkati kakak layan serta majelis, pendeta, dan karyawan. Haleluya. Amin. Amin. Adik Eno, boleh dilanjutkan doanya? Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan kami mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Lurah, sampai tingkat RT. Berkati nikmat kepintaran supaya mereka kecerdasan mengatur bangsa ini. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dalam rangkaian doa syafaat ini. Kami sudah berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga sudah berdoa untuk gereja kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk sekolah dari adik-adik layan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati adik-adik layan dalam masa pembelajarannya Tuhan, dalam masa studinya di sekolah Tuhan. Walaupun pada kali ini Tuhan, pembelajaran masih terbatas Tuhan, ada yang sudah bersekolah ataupun ada yang masih melakukan pembelajaran di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu berkati adik-adik layan ini Tuhan, untuk selalu dapat bersemangat dalam belajarnya Tuhan, untuk meraih cita-cita mereka semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kiranya Engkau berikan hikmat dan kepintaran kepada adik-adik layan Tuhan, supaya adik-adik layan juga bisa belajar dengan baik walaupun belajarnya masih via online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang mungkin sebentar lagi ingin menghadapi ulangan Tuhan atau PTS Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai adik-adik layan Tuhan. Biarlah apa yang sudah menjadi usaha dari adik-adik layan semua ini Tuhan, dapat membuahkan hasil yang terbaik, dapat mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Sehingga adik-adik layan ini dapat naik kelas dan mendapatkan prestasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan yang mungkin sakit Tuhan Yesus. Kiranya Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan. Engkau sembuhkan sehingga adik-adik layan yang sakit ini dapat kembali pulih Tuhan, dan dapat kembali melakukan aktivitasnya di kehidupan setiap harinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan dalam IMPA Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak layan dalam layanannya Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dan kepintaran Tuhan, sehingga kakak-kakak layan ini dapat selalu terus bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik layan. Sehingga adik-adik layan ini dapat semakin lagi memperdalam atau mempelajari tentang firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari masing-masing kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang tua kami Tuhan dalam kesehariannya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan, panjang umur, kelancaran rezeki Tuhan, dan jadikanlah orang tua kami ini contoh bagi kami semua Tuhan Yesus. Sehingga orang tua ini dapat menjadi teladan bagi kami untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga belajar untuk hidup selalu taat dan setia akan perintah-Mu.
Tuhan Yesus, mampukanlah kami Tuhan dalam melakukannya Tuhan, supaya kami dapat selalu hidup taat dan hidup setia dan mentaati peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama dan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mungkin ada doa yang tidak dapat disebutkan Tuhan, tetapi Engkau lebih mengetahuinya Tuhan Yesus. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami di dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Kak Titus, Adik Eno, dan Adik Kalista untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Baik. Nah, kakak mau tanya nih. Di sini adik-adik ada yang mau memberikan kesaksian pujian untuk kita semua hari ini? Ada yang mau memberikan kesaksian pujian? Coba kakak mau lihat, ada yang angkat tangan nggak ya? Ada yang memberikan kesaksian pujian? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Hayo, sebagai anak-anak Tuhan yang taat, salah satunya kita harus memuji nama Tuhan loh. Ada yang memberikan kesaksian pujian? Rehu mau memberikan kesaksian pujian? Rehu mau memberikan kesaksian pujian? Iya, Kak. Rehu mau bernyanyi? Iya, Kak. Oh iya, boleh. Silahkan. Lagunya apa, sayang? Lagunya Ku Daki-Daki, Kak. Oke, siap. Yuk. 3, 2, 1. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus bersertaku, di atas Kau ada. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus bersertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, terima kasih luar biasa Rehu kesaksian pujiannya. Tuhan memberkati. Ada lagi adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian? Ada lagi? Sudah ya? Oke, minggu depan kakak mau lihat ya, ada lagi nih yang memberikan kesaksian pujian. Nah, baik. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Ada 2 metode. Yang pertama secara manual, jadi nanti adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop. Nah, di depan amplopnya nanti ditulis IHMPA, tanggalnya hari ini, tanggal 26 September 2021. Seperti contoh ini adik-adik di amplopnya. Tapi nanti kecil aja tulisannya, nggak apa-apa. Nah,
Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam amplop, sudah dituliskan IHMPA 26 September 2021, adik-adik kasih ke mama amplopnya. Minta tolong mama sama papa, Pak, tolong kasih ke Om Tante Korsek ya. Gitu. Oke? Nah, metode kedua ini dengan transfer. Jadi nanti adik-adik minta tolong mama sama papanya, mama papa, tolong transferin uang persembahan aku ya. Rekeningnya ada di sini adik-adik, atau nanti adik-adik bisa lihat juga rekeningnya di Warta Pokat PA. Nanti kalau ada adik-adik yang mau screenshot dulu nggak apa-apa nih. Nah, nanti sambil mentransfer, nanti kalau ada beritanya, nanti minta tolong mama sama papanya tuliskan di beritanya IHMPA 26 September 2021. Baik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217 dengan judul Beri Padanya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Baik, sekarang kita akan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena semua berkat-Mu pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyerahkan persembahan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Tolong berkati untuk tangan-tangan yang sudah memberi atau belum sempat memberi Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah kita masuk ke dalam Warta Pokat PA. Yang pertama untuk aktivitasnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Titus ya adik-adik. Jadi aktivitasnya jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Jadi adik-adik boleh memfoto diri adik-adik sebelum memegang aktivitasnya nih dan di-share ke grup Pokat PA. Dan untuk kesaksian pujian nih bagi adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian dalam berupa video ya. Adik-adik bisa kirimkan kepada kakak-kakak layan paling lambat hari Kamis. Tapi kalau yang mau memberikan kesaksian pujian tadi secara live seperti Rehu, tidak apa-apa. Ya, paling lambat hari Kamis ya adik-adik. Aktivitasnya paling lambat hari Jumat. Nah, untuk pendataan Pokat PA, adik-adik nih sangat penting nih. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum mengisi pendataan Pokat PA, mohon diisi. Caranya tinggal klik link yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak layan di kolom komentar. Adik-adik klik, nanti cari form pendataan Pokat PA. Diklik, nanti diisi di formnya. Oke, selanjutnya segenap kakak-kakak layan dari Pokat PA Cipecah mengucapkan selamat ulang tahun
untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 September hingga nanti tanggal 2 Oktober di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, kemudian kakak juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk adik-adik selalu rajin membaca Warta Pekat PA. Karena di dalamnya akan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin tidak disampaikan pada saat IMPA seperti ini ya adik-adik. Jadi selalu baca Warta Pekat PA-nya. Nah, kakak juga mengingatkan nih untuk adik-adik mulai minggu depan, format namanya diganti ya. Jadi misalnya kelas TK, TKA atau TKB. Kelas kecilnya kelas 1, 2, atau 3. Seperti itu ya adik-adik untuk format namanya. Hari ini masih banyak yang pakai format lama nih. Jadi mulai minggu depan pakai format kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau TKA atau TKB. Nah, kemudian kakak juga ingin mengingatkan untuk adik-adik kalian yang ditugaskan, lihat jadwalnya dari mana Kak? Lihat jadwalnya nanti dari Warta Pekat PA. Nah, bagi adik-adik yang bertugas, nanti adik-adik akan melayani secara live seperti adik-adik yang sudah melayani hari ini ya. Jadi tidak dalam bentuk direkam video. Jadi live pada saat IHMPA. Kemudian jangan lupa untuk adik-adik mengisi link absensi ya. Karena penting juga nih kakak-kakak mau lihat siapa aja ya yang hadir hari ini. Dan jangan lupa juga untuk memfollow, subscribe, bergabung dalam semua media sosial Pekat PA. Ada grup WA, jangan lupa untuk bergabung adik-adik. Instagram Pekat PA di @PA_GPIB Cipecang dan YouTube GPIB Cipecang, GPIB Cipecang Jonggol. Dari mana nanti adik-adik bisa dapat linknya? Klik aja link yang ada di kolom komentar itu. Nanti adik-adik bisa langsung lihat tuh ada media sosial Pekat PA, ada apa aja, tinggal diklik. Ya. Untuk adik-adik yang belum bergabung ke dalam grup Pekat PA, nanti boleh disampaikan di kolom chat ini kalau belum bergabung, nanti biar kakak-kakak bisa masukkan ke dalam grupnya ya. Karena semua informasi dan Warta Pekat nanti akan dikirimkan ke dalam grup itu. Oke. Baik, sekarang kita akan foto bersama. Boleh minta tolong Kak Titus untuk foto bersama ini, Kak? Iya, boleh Kak. Yuk adik-adik yang belum membuka kameranya, kita buka dulu yuk kameranya. Kita mau foto dulu. Iya, ada adik Kenward, ada Lovelyn, Caroline, ada Gabriel. Oke, sudah? Ada yang mau lagi buka kameranya? Nah, kelihatan kan mukanya? Oke, ada yang belum buka nih, mau buka kameranya atau enggak? Ada adik Lovelyn, ada Caroline sudah, ada adik Kenward. Oke, kita foto ya adik-adik. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi adik-adik sebentar. Kita gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih Kakak Titus. Oke. Oke, kita sudah mau selesai ibadahnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 183 dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
Baik, karena tadi kita sudah membuka doa dengan doa, maka kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa kepada Kak Titus. Kami persilahkan. Iya, baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dan menerima berkat dari Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa, sikapnya seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini kami ingin selesai untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Sehingga adik-adik ini dapat selalu hidup taat akan perintah-Mu dan terutama di rumah Tuhan, yaitu taat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan di sepanjang minggu kami Tuhan. Semoga kami dapat selalu mengandalkan-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kiranya Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan, dan panjang umur Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Kak Titus. Baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, sekali lagi Kakak ingatkan apa saja protokol kesehatan yang harus kita taati? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Diingat ya adik-adik. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Impa minggu depan ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah, Kak. Hari Minggu, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan Hari lupa Minggu. mengikuti HMPL minggu depan. Hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Bye. Selamat hari Minggu, Caroline. Selamat hari Minggu, Rehu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Bibi. Selamat hari Minggu, Rehu. Selamat hari Minggu, Kak Susi. Udah, aku keluar dulu ya, Kak. Udah, aku keluar dulu ya, Kak. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Nehemia. Selamat hari Minggu, Kak. Yeremianya mana? Jadi lagi istirahat. Kemarin sakit. Oh, sakit apa, sayang? Sakit batuk. Oh, gitu. Tapi Nehemia sehat ya? Sehat. Oh iya, puji Tuhan. Oke deh. Kakak tunggu ya minggu depan ya. Dua-duanya komplit ya. Iya. 4 sungguh Yeremia. Tuhan berkati. Dadah Nehemia. Dadah. Oke. Udah semua ya. Oke.